Halo, Guru SCBD dan sekitarnya. Nah, gue di kesempatan kali ini bakal menjelaskan terkait dengan PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Apa sih PBG dan bagaimana sih cara menggunakannya? Kenapa sih semua perizinan sekarang itu baru atau namanya baru? Sabar, gue akan jelaskan satu persatu kepada kalian. Nah, di kesempatan kali ini gue nggak bakal memperjelaskan atau nggak bakal ngejelasin secara belibet kepada kalian karena gue ingin menjelaskan secara merinci sampai dengan tutorialnya. Mari kita buka kelas perizinan kali ini dari mulai yang pertama. Kan ada Undang-Undang Cipta Kerja, Pak, 11 tahun 2020. Nah, itu ngebuat salah satu PP Nomor 56 tahun 2021. Yang isinya apa? Di dalamnya yang pertama, mengganti IMB menjadi PBG. IMB itu izin mendirikan bangunan, sedangkan PBG persetujuan bangunan gedung. Dua hal yang berbeda mendasar, tapi perizinan ini sama untuk melakukan pembuatan bangunan atau perapian bangunan, Pak. Nah, ini akan mempengaruhi semua lapisan masyarakat, Pak, termasuk gua dan kita semua, karena kita semua otomatis pertama punya rumah, dan kalau memang uangnya sudah berlebihan, pasti punya usaha. Nah, usaha ini biasanya perlu bangunan gedung, Pak, perlu rumah atau perlu tempat lah. Nah, semua hal yang berkaitan dengan bangunan ketika ingin didirikan, maka perlu si PBG tadi itu, Pak. Nah, maka ada beberapa perbedaan antara PBG sama IMB tadi. Yang pertama, PBG itu harus sesuai dengan zonasi, Pak. Contoh, gua kasih contoh. Ketika lu ingin membangun ruko di kawasan perumahan, maka PBG lu akan ditolak karena tidak sesuai dengan rancangan detail tata ruang daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika lu ingin membangun rumah di kawasan pertokoan, itu pun akan ditolak karena tidak sesuai. Jadi, semua bangunan sekarang harus sesuai dengan tata ruang wilayahnya. Kalau nggak sesuai akan ditolak. Beda hal sama IMB, Pak. Kalau IMB dulu, lu harus punya izin ini ketika mendirikan atau sedang mendirikan. Nah, konteksnya, ini pun diminta kepada si PTSP atau Pemprov atau Pemkap lah untuk si IMB tadi. Nah, kalau si PBG itu mintanya ke lain tempat, Pak. Dia mintanya ke si Dinas PUPR. Nah, ini beberapa hal yang beda antara si IMB sama PBG. Yang membedakan selanjutnya adalah dokumen teknis, Pak. Dulu itu IMB hanya butuh kajian kontraktor sama kajian arsitek kalau memang lu bangunan 2 lantai. Sekarang PBG hanya ada 2 perizinan atau 2 dokumen teknis yang perlu lu harus lengkapi. Yang pertama, lu harus punya kajian daripada kontraktor. Nah, kajian ini biasanya udah disiapin sama si Pemda kalau lu request dari Pemda. Tapi kalau lu mau cepet, lu bisa juga menggunakan jasa kontraktor. Itu biasanya ada jasanya. Nah, orang yang membuat jasa kontraktor ini harus punya IPTB, Pak. Sertifikat IPTB untuk apa? Untuk mengeluarkan si dokumen teknis tadi. Nah, dokumen teknis kedua yang lu harus lengkapi adalah kajian teknis soal tanah. Lu harus di situ melihat tanahnya sesuai kontur atau sesuai dengan bangunan yang ingin lu dirikan atau enggak. Contoh sederhana, bangunan misalkan ketika di bawahnya itu tanahnya tidak sesuai, lu mau bikin 20 lantai ke atas, itu kan tidak sesuai. Maka kajian teknis terkait dengan tanahnya maka tidak akan menyarankan sampai bangunan 20 lantai tadi. Nah, itu terkait dengan kajian teknis tanah. Kajian teknis tanah ini itu biasanya juga akan disediakan sama si Pemda tadi atau Pemprov tadi, atau si tempat untuk lu berizin tadi tuh, untuk tempat perizinan tadi, misalkan di PUPR ataupun dimanapun. Nah, karena ini konteksnya di PUPR, pasti mereka sudah menyediakan kalau emang lu request dari sana. Tapi kalau lu belum request, lu bisa juga menggunakan jasa untuk terkait dengan jasa si kajian teknis pertanahan tadi. Otomatis dong. Memang di Indonesia ini perizinan semua gratis, Pak, tapi dokumen-dokumen teknis pendukungnya ini yang agak sulit didapatkan. Itulah yang pada akhirnya harus mengeluarkan uang. Nah, nggak berlama-lama lagi, maka gue akan lakukan tutorial, Pak. Untuk apa? Untuk cara memproses si PBG tadi kepada kalian, supaya kalian mengerti melakukannya secara tutorial. Oke, nggak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke tutorial pembuatan PBG. Hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita buka website terlebih dahulu. Nama websitenya itu SIMBG aja lah, atau SIMBG PUPR. Nah, di sini kita langsung login nih, misalkan
Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman, ada daftar atau masuk. Kalau belum punya akun silahkan daftar dulu, tapi kalau udah punya akun silahkan masuk. Daftarnya pun mudah, cuma ngelengkapin beberapa persyaratan, email segala macam, sama nanti tinggal verifikasi di email. Nah, karena gue udah punya akun, jadi kita langsung masuk aja. Nanti teman-teman bakal melihat sendiri seberapa mahal perizinan itu dibuat, karena beberapa dokumen teknis yang tidak bisa kita lengkapi sendirian gitu. Nah, ini kita klik tambah. Nah, ada 3 di sini. Ada PBG, SLF, sama surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Yang kita tuju adalah PBG, karena PBG sebagai pengganti daripada YMB. Nah, itu yang pertama. Nah, jenis permohonannya di sini ada banyak nih. Ada gedung baru, gedung perubahan, prasarana kolektif, atau cagar budaya. Kita kliknya gedung baru. Nah, fungsi bangunan pun ada banyak. Mungkin yang gua pengen kasih tahu di sini cuma 2 aja nih. Ada khusus itu biasanya punya pemerintah dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Nah, ada zona fungsinya fungsi campuran nih biasanya kayak ruko, rumah sama toko dijadiin satu, itu kan hunian sama usaha, Pak. Nah, itu jadi zonanya zona campuran, dia fungsinya fungsi campuran. Tapi karena kita di sini pengen bikin yang hunian, maka kita klik yang hunian. Nah, di sini ada jenis bangunan. Rumah tunggal tuh rumah satu. Rumah deret tuh yang klaster, sedangkan rumah susun tuh yang meningkat ke atas, itu bedanya tuh. Nah, ada di sini nama bangunan dipastikan sesuai dengan nama sertifikat. Nah, di sini misalkan rumah tinggal Uli Agustin. Nah, luas bangunan kita udah harus tahu nih, luas bangunannya tuh mau dibuat berapa, misalkan 250 meter satu lantai. Nah, tingginya berapa? Misalkan tingginya 15 meter. Luas basement 0, karena kita tidak membangun basement. Nah, di sini ada dokumen teknis yang perlu kita sediakan. Biasanya di sini ada 2 nih. Satu disediain sama Pemda, satu penyedia jasa konstruksi. Mungkin karena di sini Pemda sedang kewalahan, jadi nggak disediain tuh sama mereka. Akhirnya nanti di sini harus disediain sama penyedia jasa konstruksi. Di sini, Pak, yang mahal harganya. Kenapa gue bilang mahal? Karena di sini perlu 2 ahli. Pertama kontraktor, yang kedua arsitek tuh. Di situ arsitek perlu IPTB tuh, namanya izin pelaku teknis bangunan. Nah, dua-duanya itu mahal, Pak. Biasanya itu bisa 10 sampai 15 juta nih habis di sini nih. Itu untuk dokumen teknis. Tapi kalau perizinan semua gratis, Pak. Gitu. Nah, di sini tinggal pilih, Pak, status kepemilikannya. Status kepemilikannya misalkan kan lu tanah itu biasanya punyanya 3 orang tuh, atau 3 jenis. Ada orang, badan usaha, atau pemerintah. Karena kita sifatnya perorangan, ya udah perorangan aja. Nah, di sini tinggal lu pilih kelurahan, lalu klik simpan. Nah, di sini lu harus milih dinas PU mana yang lu tuju, Pak. Contoh gua Banten. Kabupatennya Tangerang Selatan. Kecamatan Ciputat, Cempaka Putih, Ciputat. Nah, di sini ada data bangunan. Nah, di sini kan dokumen teknisnya tetap cuma ada 1, maka kita klik lanjut. Nah, ini data-data yang benar-benar memang lo harus lengkapi. Ada 3 kan dokumen teknis. Pertama tadi sertifikasi daripada kontraktor, kedua sertifikasi arsitek, ketiga ada lagi nih namanya gambar batas tanah atau area persilangan dibangun. Nah, ini penyelidikan tanah, Pak, dari orang pertanahan yang harus menyelidiki ini. Karena kenapa? Karena dia prosesnya memang memerlukan kajian terkait dengan pertanahan. Di sini lo harus pilih file-filenya. Tapi sebelum itu kita tambah data tanahnya dulu. Nah, di sini lu harus melengkapi sertifikat tanah lu, Pak. Misalkan di sini sertifikat tanahnya atas dasar apa? Misalkan sertifikat, akte jual beli, gerik, petuk, atau bukti lain. Misalkan kita pilih sertifikat. Terus nomor dokumen tanah itu di depan, Pak. Di depan, paling depan sertifikat tanah itu di bawah pojok kanan. Itu biasanya ada 5 angka tuh di situ. Di situ bisa lu tulis lah angka-angkanya. Nah, tanggal terbit dokumen itu biasanya ada di lembar ketiga. Di lembar ketiga di situ tertulis ini kapan dokumen ini terbit di sertifikat tanah. Nah, luas tanahnya juga masih ada di lembar ketiga tuh. Gitu. Itu biasanya di lembar ketiga buku tanah itu isinya pertama nama orangnya yang punya, yang kedua luasnya, yang ketiga diterbitin sama siapa dan tanggal berapa. Gitu.
Nah, di sini hak sertifikatnya itu hak milik, hak pakai, pengelolaan guna bangunan atau guna usaha atau guna wakaf. Ada di halaman pertama sih sertifikat tanah. Itu langsung ditulis tuh di situ di bagian tengah. Ini haknya hak apa? Hak milik kah? Hak guna bangunan atau hak apa? Nah, nama pemegang hak atas tanah itu nama yang punya sertifikat, Pak. Nah, izin pemanfaatan dari pemegang tanah atas hak tidak, karena kita punya langsung. Nah, kita pilih filenya, datanya. Ya, ini karena ini cuman simulasi, jadi gua masukin aja yang tidak sesuai lah. Itu tadi harusnya di input sertifikat tanah, Pak. Nah, ini adalah gambar batas tanah yang harusnya lu masukin di sini. Nah, yang kedua adalah terkait dengan di sini kajian terkait dengan tanahnya. Nah, oke, ini udah ke input semua. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, di sini nih yang agak rumit. Pertama kita harus ngelengkapin KTP atau KITAS. Ini mudah dapat, lu pasti punya KTP atau KITAS. Yang kedua, KRK atau KKPR ini dapatnya di OSS Pak, OSS RBA. Lu harus ngurus ini di OSS RBA. Nah, ini surat perjanjian pemanfaatan tanah kalau lu memang nyewa di sini. Nah, ini KKPR itu tadi juga dapatnya di OSS. Nah, ini terkait dengan dokumen lingkungan, Pak. Dokumen lingkungan atau izin lokasi. Lu bisa dapet ini di Dinas Lingkungan Hidup atau ngurus di OSS, tapi ngurus di OSS tahu gue juga harus dilimpahin ke PTSP. Nah, kan di sini langsung ditunjuk tuh. Lu harus punya data arsitek berlisensi sama penyedia jasa konstruksinya, Pak. Nih, dua orang ini harus bersertifikat IPTB. Gitu. Ini dokumen terkait dengan pengelolaan limbahnya, Pak. Lu harus punya juga. Di sini kan lu melihat seberapa mahalnya perizinan ini, Pak, karena dokumen-dokumen pendukungnya yang memang nggak main-main. Gitu. Nah, selanjutnya di sini juga lu harus ngelengkapin kelengkapan data terkait dengan pertanahan, Pak. Nah, di sini pertanahannya ini lu dapatnya itu dari BPN. Nah, dapat dari BPN, tapi ini juga bisa disediakan sama si jasa konstruksi atau si arsitek tadi, Pak. Itu biasanya satu bundel ya. Gitu, ini lo harus lengkapin semua. Lalu lo klik selanjutnya. Ini lebih mahal lagi, Pak. Ini lebih mahal lagi karena banyak banget kelengkapan data yang benar-benar lo harus siapkan. Tapi yang perlu benar-benar lo lengkapin kalau memang cuma rumah tinggal ini nomor 1, nomor 3, nomor 3 aja, yang lain nggak usah lah. Karena yang lain itu gunanya itu untuk yang lain, karena untuk rumah tinggal biasanya cuma 2, nomor 1 sama nomor 3 aja. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, udah sampai di sini, lu tinggal centang ini semua, lalu lu lanjutkan aja, udah selesai. Nanti lu tinggal nunggu persetujuan dari mereka. Nah, itulah cara pembuatan PBG, Pak, persetujuan bangunan gedung, yang memang lu bisa melihat bahwa izin itu memang gratis, Pak, tapi ngurusnya dokumen pendukungnya itu mahal. Itu yang bisa gue sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di perizinan-perizinan berikutnya. Dadah.